Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Kolbi Sutrisno dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah riset aksi dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rohmanul Aziz SOSI MAG. Baik, soal yang pertama yaitu menjelaskan dari yang ke-1 riset aksi, kedua fasilitator, ketiga partisipan, dan yang keempat lobby dan negosiasi. Mungkin yang pertama yaitu riset aksi. Pengertian riset aksi menurut saya melakukan pekerjaan yang hasilnya praktis dan juga tentang menciptakan bentuk-bentuk baru pemahaman, karena tindakan tanpa refleksi dan pemahaman buta sama seperti teori tanpa tindakan berarti. Itu pengertian dari riset aksi menurut saya. Selanjutnya pengertian fasilitator. Fasilitator yaitu orang yang memberikan atau membantu kepada masyarakat, memberikan jalan kepada masyarakat, memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dan mencari solusi dengan cara bersama-sama. Itu pengertian fasilitator menurut saya. Selanjutnya pengertian partisipan. Partisipan yaitu orang yang mengikuti suatu jalannya acara dan ikut berperan dalam suatu acara itu, baik itu pertemuan, seminar, atau yang lainnya. Yang selanjutnya pengertian lobby dan negosiasi. Pengertian lobby itu sendiri yaitu tempat tunggu, mau itu di teras rumah atau di hotel-hotel yang dijadikan tempat duduk tamu-tamu dengan mengadakan obrolan-obrolan hal-hal ringan sampai masalah politik. Biasanya lobby dilakukan sebagai pendekatan dalam rangka merancang suatu perundingan, baik itu skala kecil ataupun besar. Yang selanjutnya pengertian negosiasi. Negosiasi itu sendiri yaitu suatu perbincangan dengan orang lain untuk mencapai kesepakatan bersama, baik menyeluruh atau untuk mengemukakan pendapat. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua yaitu menjelaskan kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek, harus bertahap subjek per subjek. Menurut saya nomor kedua, memahami dan belajar riset aksi harus bertahap atau harus subjek per subjek dikarenakan untuk lebih paham ke kitanya terlebih dahulu sebagai pelajar yang mempelajarinya, karena ketika kita mempelajarinya dengan cara per subjek akan memudahkan kita mengerti, dan yang nantinya ketika terjun langsung ke lapisan masyarakat, tidak akan kebingungan dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di berbagai kalangan masyarakat itu sendiri. Soal nomor 3 yaitu menjelaskan kembali tentang salah satu siklus riset aksi dari Sisdamas. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali siklus riset aksi dari Sisdamas. Siklus riset aksi dari Sisdamas itu
ada 9 tahapan. Yang pertama, sosialisasi awal. Yang kedua, rempuk warga. Yang ketiga, refleksi sosial. Yang keempat, pemetaan sosial. Yang kelima, organisasi masyarakat. Yang keenam, perencanaan partisipatif. Yang ketujuh, sinergi program. Yang kedelapan itu pelaksanaan program. Yang kesembilan, monitoring evaluasi. Dan semua itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Seperti itu. Mungkin yang untuk sosialisasi awal yaitu dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transit dan observasi peserta. Yang selanjutnya yaitu rempuk warga, merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melakukan penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama seperti PLT, KKN, atau PKM, Sisdama secara lisan dan tulisan. Selanjutnya yaitu refleksi sosial yang ketiga. Jadi refleksi sosial itu di dalamnya ada identifikasi masalah, mencari akar penyebab masalah, indikator keberdayaan menurut masyarakat, harapan masyarakat, dan menyusul RKTL. Yang selanjutnya, pemetaan sosial. Yang keempat, jadi pemetaan sosial ini proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu organisasi masyarakat. Yang kelima, jadi organisasi masyarakat ini yaitu organisasi yang dibangun oleh masyarakat, bisa bersifat organik, berbentuk paguyuban, atau berhimpunan. Memanfaatkan organisasi atau lembaga yang sudah ada di masyarakat seperti lembaga pemberdayaan masyarakat desa, baik itu LPMD, Majelis Ulama Indonesia, MUI, Dewan Kemakmuran Majelis, DKM, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, PKK, Karang Taruna, dan yang lain-lain. Itu tahapan yang kelima. Dan yang selanjutnya, tahapan yang ketujuh, perencanaan partisipatif. Jadi perencanaan partisipatif ini yang pertama isinya ada tabulasi dokumen hasil pesos atau orgamas. Selanjutnya, penyusunan dan rekapitulasi data hasil pesos oleh orgamas. Lalu, penetapan skala prioritas dan rencana tahunan atau RETA. Selanjutnya, penetapan PJ kegiatan jangka pendek dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Itu tahapan yang ke-6. Selanjutnya, tahapan yang ke-7 yaitu sinergi program. Nah, di sinergi program ini kita harus tahu adanya penetapan kegiatan, fasilitas penyusunan proposal oleh Pokja, lalu sinergi dengan Musrenbag, kemudian menggalang keswadayaan warga, lalu fasilitas kerjasama dengan swasta dan pemerintah harus ada itu. Selanjutnya yaitu penyusun rencana kerja tindak lanjut. Itu yang ke-7. Dan selanjutnya yang ke-8, pelaksanaan program. Nah, di pelaksanaan program ini kita harus mengetahui yang pertama, pembagian tugas, tim pelaksana dan tim pengawas. Jadi harus ada pembagian di antara keduanya itu.
Lalu ada sosialisasi kegiatan, disosialisasikan kepada masyarakat, didemonstrasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu. Selanjutnya pelaksanaan secara partisipatif. Yang selanjutnya juga ada membentuk organisasi pemeliharaan, dan yang terakhir menyusun rencana kerja tindak lanjut. Itu proses yang ke-8. Dan yang terakhir yaitu ada monitoring evaluasi. Di monitoring evaluasi ini kita harus tahu dari awal sampai akhir. Yang pertama dari rempuk warga untuk monef oleh organisasi warga, lalu harus ada laporan tim pelaksana, harus ada laporan tim pengawas, terus ada penyusun rekomendasi, lalu ada refleksi bersama dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, mungkin itu nomor 3, yaitu siklus riset aksi dari Sisdamas. Soal nomor 3. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini saya akan memberikan jawaban saya tentang analisis dari film Nabi Yusuf alaihissalam dalam memberdayakan masyarakat di zaman sekarang ini. Mungkin kesimpulan dari film Nabi Yusuf itu dalam memperjuangkan perekonomian di negara Mesir itu sangatlah penuh dengan kerja keras, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketekunan beliau. Nah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Mesir yang dapat kita ambil kisahnya untuk memberdayakan masyarakat di masa sekarang ini adalah keberhasilan Nabi Yusuf alaihissalam dalam memberdayakan masyarakat Mesir baik dalam berbagai hal, khususnya dalam segi ekonomi. Strategi ekonomi Nabi Yusuf alaihissalam pada hakikatnya adalah untuk menyelamatkan negara Mesir dalam melawan masa-masa paceklik selama 7 tahun, seperti yang sudah diprediksikan Nabi Yusuf ketika mentakwilkan mimpi Raja Mesir. Ketika masa paceklik menimpa suatu daerah atau negara dalam jangka waktu yang cukup lama, maka implikasinya adalah terjadi kemiskinan dan kelaparan menimpa masyarakat daerah atau negara tersebut. Dalam memberdayakan suatu masyarakat sangat penting atau berdampak besar terhadap ekonomi. Di sini Nabi Yusuf telah membuat strategi ekonomi untuk mencegah dampak kemiskinan ketika masa paceklik di Mesir. Antara lain strategi ekonomi Nabi Yusuf memiliki tujuan yang sama, yakni menyelamatkan jiwa manusia dari kemiskinan dan kelaparan dan memberdayakan masyarakat di masa itu. Lalu dalam mempertahankan ekonomi masyarakat Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam membagi menjadi 3 strategi. Di sini Nabi Yusuf mempunyai 3 strategi nih untuk menangani ekonomi di pada waktu masa Mesir itu. Yang pertama yaitu produksi massal sumber ekonomi. Yang kedua, menyimpan sebagian besar hasil produksi baik dalam berbagai bidang ekonomi. Yang ketiga, kebijakan hidup hemat yang harus dipatuhi oleh semua
elemen negara. Jadi 3 strategi Nabi Yusuf. Dalam 3 strategi ini berhasil mengantarkan Mesir melewati masa-masa krisis dengan selamat dan membawakan ketenangan serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui usaha Nabi Yusuf alaihissalam dalam memberdayakan masyarakat Mesir sangatlah penuh dengan perjuangan dan kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam dalam mengembangkan prinsip menahan kepentingan pribadinya untuk sesaat demi kepentingan bersama untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu kita selaku pemberdaya masyarakat di masa yang akan datang harus memerhatikan kepentingan masyarakat bersama. Pahami permasalahan masyarakat yang ada, lalu selesaikan dengan cara bersama, mencari solusi bersama yang adil dan tidak menjadikan kedua belah pihak itu adanya rugi. Nah, itu mungkin dari kesimpulan dari film Perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat saya ambil untuk pemberdayaan di masyarakat. Lalu ada strategi nih, tahapan atau susunan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam dalam memberdayakan masyarakat yang nantinya dapat kita terapkan pada kehidupan kita di masa yang akan datang. Tahapan-tahapan atau proses dakwahnya Nabi Yusuf untuk memberdayakan masyarakat. Yang pertama itu mengembangkan diri yang berkesinambungan. Jadi pengembangan diri pribadi kepada masyarakat, karena harus ditanamkan kemandirian pada diri masyarakat yang diberdayakan. Hal ini guna menghindari tumbuhnya ketergantungan yang menjadi beban di masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua tahapannya yaitu perintah zakat, infak, dan berbagi ke sesama masyarakat atau sedekah. Karena dengan kita berzakat, infak, ataupun berbagi kepada masyarakat, berbagi kepada sesama akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat tersebut. Karena akan membantu kebutuhan masyarakat yang dia butuhkan dengan adanya zakat, infak, atau kita bersedekah ke sesama. Lalu tahapan yang ketiga itu dakwah Nabi Yusuf, yaitu pembinaan terhadap masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan karakter yang positif di masyarakat dan memunculkan skill atau keterampilan serta menambahkan inisiatif dan kemampuan untuk berinovasi di tahapan yang ketiga ini. Dan yang terakhir, tahapan keempat dakwah Nabi Yusuf ini yaitu contoh perilaku yang baik dan larangan ikhtinas dan ihtikar. Di tahapan ini Nabi Yusuf memberikan contoh akhlak yang baik kepada masyarakat, baik itu dalam berbagai hal, sehingga masyarakat akan diperbaiki setiap tingkah laku dan ucapannya secara tidak langsung dengan contoh-contoh Nabi Yusuf. Dan adapun pelarangan ikhtinas dan ihtikar dalam pemberdayaan di masyarakat, yaitu agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Selain itu, praktik ikhtikar dapat menaikkan harga-harga
komoditas sehingga mengurangi daya beli masyarakat, supaya masyarakat bisa menghemat untuk kehidupan yang akan terasa di masa yang akan datang. Mungkin itu tahapan-tahapan dakwah Nabi Yusuf untuk memberdayakan masyarakat. Itu jawaban nomor 4, yaitu tentang Nabi Yusuf. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.